TikTok mengakuisisi 75% saham Tokopedia. Kita sambut gembira atau justru khawatir atau malah paranoid? Karena yang terjadi sekarang tidak seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Ini bukan sekedar kongsi bisnis dari dua perusahaan raksasa. Akuisisi ini akan berdampak panjang pada landscape industri ekonomi digital Indonesia dan juga kedaulatan negeri ini. Mari kita telusuri. Setelah lama mencicipi manisnya pasar e-commerce Indonesia, per tanggal 4 Oktober 2023 jam 17.00, TikTok Shop di Indonesia resmi ditutup. Mereka terbentur masalah perizinan. Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa izin TikTok hanya sebagai kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing atau KP3A. Dengan begitu, TikTok cuma boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Mereka nggak boleh bertransaksi langsung, sebab tidak punya izin berdagang lewat e-commerce. Larangan itu sesuai isi revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang secara tegas membedakan antara social commerce dengan social media. TikTok sebagai social media tidak boleh memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Itulah alasan kenapa TikTok Shop ditutup. Namun, tidak lama setelah ditutup ada kabar ByteDance, perusahaan pemilik TikTok, mau kembali masuk ke pasar e-commerce Indonesia. Caranya dengan berinvestasi di Tokopedia, menjadi bagian dari Goto Group. Muncul kemudian spekulasi tentang skema kolaborasi. Nah, setidaknya ada 3, seperti yang dibahas di Bloomberg Technos. Pertama, TikTok akan berinvestasi di saham Goto. Kedua, TikTok dan Tokopedia akan membuat perusahaan patungan atau joint venture. Dan ketiga, TikTok akan berinvestasi di Tokopedia secara langsung dan mungkin terjadi akuisisi. Beberapa sumber dari Deal Street Asia memperkirakan ada kemungkinan TikTok akan mengambil saham kecil di Tokopedia, kemudian bertahap meningkatkan menjadi saham mayoritas. Sumber itu mengatakan awalnya ByteDance menginginkan 10% saham di Tokopedia. Namun Goto telah mendorong mereka mengambil alih 50% dan membiarkan mereka menjalankan bagian bisnis e-commerce itu. Semua spekulasi itu dibantah sekretaris perusahaan Goto, R.A. Kusumohadiani. Dia menegaskan, Goto ingin memberikan klarifikasi, tidak ada rencana pengambil alihan atas 50% saham Goto ataupun penjualan saham Goto oleh perseroan ke pihak manapun. Tetapi, di luar dugaan paling liar sekalipun, Senin 11 November kemarin, Goto resmi mengumumkan bahwa TikTok akan mengakuisisi 75% saham Tokopedia. Nilainya 1,5 miliar US dollar, setara 23,5 triliun rupiah. Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia. Dan TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia. Fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola PT Tokopedia. Dalam keterangan resmi yang dirilis, disebutkan bahwa investasi TikTok merupakan komitmen jangka panjang mendukung operasional Tokopedia. Tidak ada dilusi lebih lanjut pada kepemilikan Goto di Tokopedia. Melalui kesepakatan ini, TikTok dan Goto dapat memperluas manfaat bagi pengguna dan UMKM. Rilis itu menyebutkan setelah TikTok Shop Indonesia bergabung, pertumbuhan bisnis Tokopedia akan membawa keuntungan bagi Goto sebagai mitra ekosistem Tokopedia, termasuk peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas bagi layanan keuangan digital Goto Financial dan juga on-demand service dari Gojek. Goto juga akan menerima pendapatan dari Tokopedia sejalan dengan skala dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Juga disebutkan akuisisi ini akan menguntungkan UMKM. Mereka akan mendapat dukungan berbagai program TikTok, Tokopedia, dan juga grup Goto. Di antaranya promosi produk-produk Indonesia pada platform Tokopedia dan TikTok, serta hilirisasi UMKM. Akan ada peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM melalui program komprehensif yang mendorong pengembangan keahlian dan akses sumber daya mulai dari hulu sampai ke hilir. Keuntungan lain ada dukungan pemasaran, branding, dan praktik bisnis berkelanjutan bagi para pedagang. Lalu ada dukungan promosi produk di pasar internasional, membuka pusat-pusat pengembangan talenta digital, dan juga memastikan loka pasar yang memungkinkan persaingan secara wajar.
Terlepas dari semua yang terdengar bagus dan baik itu, saya masih bingung satu hal. Apa yang saya pahami adalah TikTok Shop dan Tokopedia tetap menjadi aplikasi yang terpisah. TikTok Shop tetap berada di aplikasi TikTok. Tokopedia, ya Tokopedia. Bedanya, sekarang TikTok Shop dikelola oleh PT Tokopedia yang memiliki izin e-commerce. Sementara TikTok sebagai media sosial tetap beroperasi menggunakan izin media sosial. Gitu kan ya? Nah, terus bagaimana dengan argumentasi bahwa media sosial dan e-commerce harusnya dipisah? Karena kalau keduanya digabung, maka ia akan menjadi sangat powerful dan berpotensi merugikan penjual yang nggak didukung pemilik media sosial itu. Tadinya saya pikir itulah alasan kenapa izin media sosial dan e-commerce harus dipisah. Kalau mau jualan ya e-commerce, kalau media sosial ya cuma boleh promosi. Itu sebabnya saya sempat berpikir bahwa mergernya TikTok Shop ke Tokopedia akan membuat layanan dan fitur TikTok Shop dilebur ke dalam aplikasi Tokopedia. Sementara aplikasi TikTok di Indonesia ya cuma jadi media sosial aja, aktivitas shoppingnya di Tokopedia. Ternyata enggak ya, TikTok Shop tetap berada di aplikasi TikTok. Berarti di aplikasi yang sama ada media sosial dan juga ada e-commerce yang saling terkait erat. Jadi apa yang berubah selain layanan TikTok Shop di TikTok kini dikelola PT Tokopedia yang punya izin e-commerce? Jadi boleh ya sebuah aplikasi media sosial melakukan e-commerce? Hal lain yang unik adalah TikTok Shop dan Tokopedia disebut melakukan kemitraan strategis. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi adalah TikTok Shop dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. Dan TikTok mengendalikan PT Tokopedia. Jadi apa sebenarnya posisi dan peran strategis dari Tokopedia selain menjadi operatornya TikTok untuk mengelola TikTok Shop? Apakah ini awal dari kematian Tokopedia yang kita kenal saat ini? Isu lain yang juga mengemuka adalah kekhawatiran akan munculnya persaingan tidak sehat yang dipicu oleh bergabungnya dua raksasa e-commerce. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung. Dia menyoroti potensi terjadinya dominasi pasar oleh konglomerasi sebagai buah dari penggabungan TikTok dan GoTo. Karena itu, Martin menekankan pentingnya GoTo dikelola dengan bijak supaya menghindari monopoli dan persaingan tidak sehat. Tidak bisa dipungkiri bahwa TikTok memicu banyak kontroversi, dari dampak negatif pada pengguna hingga isu geopolitik. Di balik pertumbuhan TikTok sebagai media sosial dan e-commerce yang begitu spektakuler, banyak pihak menduga adanya kepentingan nasional Tiongkok. TikTok dinilai sebagai kepanjangan tangan pemerintah RRC. Para petingginya ditempatkan di perusahaan itu untuk menjamin terjaganya kepentingan pemerintah. Di Tiongkok, semua perusahaan, swasta maupun negeri, memang tidak cuma bertanggung jawab kepada investor, melainkan juga kepada Partai Komunis China. Itu sebabnya di ByteDance ada komite partai yang dipimpin Zhang Fuping sejak 2017. Mereka mempelajari pidato Presiden Xi Jinping dan berkomitmen pada inovasi teknologi sesuai arahan partai. Dukungan pemerintah Tiongkok kepada perusahaan teknologi lokal memang besar. Mereka dimanjakan dengan subsidi riset, potongan pajak, dan dukungan lainnya, termasuk membatasi masuknya perusahaan teknologi internasional ke China. Kedekatan seperti itulah yang membuat ByteDance dilihat sebagai alat propaganda pemerintah Tiongkok. Reuters pernah melaporkan, ByteDance meminta aplikasi Babe di Indonesia yang diakuisisinya tahun 2018 untuk menyensor konten kritis terhadap pemerintahan Tiongkok. Itu terjadi hingga pertengahan 2020. Nah, setelah jadi sorotan, ByteDance kemudian berkata bahwa mereka berganti pedoman di 2019 dan membuat tim moderasi lokal di Indonesia. Ini kan menunjukkan ya bahwa sebelumnya kontrol konten memang lebih banyak dilakukan oleh Beijing. Semua kontroversi itu membuat TikTok dilarang di sejumlah negara. Di tahun 2020 misalnya, India melarang penggunaan aplikasi TikTok karena dicurigai mencuri data pengguna dan mengirimkannya ke server luar negeri. Dan itu berarti mengancam kedaulatan India. Kekhawatiran serupa muncul di Amerika Serikat dan Eropa. Amerika Serikat hampir melarang TikTok. Beberapa negara Eropa juga melarang penggunaan TikTok di perangkat pemerintah karena dikhawatirkan mengancam keamanan cyber dan potensi disinformasi. Akademisi Universitas Gadjah Mada, Hargo Utomo mengingatkan bahwa aksi merger TikTok dan Tokopedia perlu dicermati dalam hal kepemilikan data dan keamanan data pengguna. Dia mewanti-wanti agar pemerintah waspada soal perlindungan data, sebab ada kemungkinan data transaksi masyarakat disedot lalu dikendalikan pihak asing. Hargo mengingatkan, yang perlu diwaspadai adalah data ownership dan data security.
Undang-undang Perlindungan Data Pribadi akan berkurang maknanya jika kepemilikan data dan akses terhadap trafik transaksi data dikendalikan oleh pihak asing. Penggabungan TikTok dengan Tokopedia juga menyentuh kepentingan geoekonomi dan geopolitik. Ketika perusahaan teknologi Tiongkok berinvestasi di pasar luar negeri, maka langkah itu bisa diartikan sebagai langkah Tiongkok memperkuat pengaruhnya. Indonesia adalah target strategis karena pasar digitalnya berkembang dengan sangat pesat. Investasi yang dilakukan Tiongkok seringkali dilihat sebagai bagian dari Belt and Road Initiative. Tujuannya adalah meningkatkan konektivitas dan kerjasama antara Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, dalam konteks ini, investasi TikTok di Tokopedia bisa menjadi bagian dari upaya Tiongkok menanamkan kepentingan bisnis dan juga teknologinya di kawasan yang strategis. Isu ini menjadi lebih kompleks karena Tokopedia merupakan pemain utama pasar e-commerce Indonesia. Kalau sampai ByteDance memanfaatkan platform TikTok untuk memajukan kepentingan pemerintah Tiongkok, maka kemitraannya dengan Tokopedia punya implikasi yang luas. Di antaranya berpotensi mempengaruhi kebijakan dan bahkan praktek perdagangan di Indonesia. Dikhawatirkan semua itu akan mengancam prinsip persaingan pasar sehat dan juga independensi data pengguna. Saat memberikan pengarahan dalam program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka, Presiden Jokowi mengingatkan, kita jangan mau terkena kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar, tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi. Di ujung Perang Troya yang berlangsung selama 1 dekade, pasukan Yunani yang dipimpin oleh Odysseus yang cerdik merancang sebuah tipuan yang jenius. Mereka membangun kuda kayu raksasa yang kemudian ditinggalkan di gerbang kota Troya. Kuda itu dibuat seolah-olah menjadi tanda perdamaian Yunani kepada kota Troya yang tengah terkepung. Lalu Odysseus menarik kapal-kapalnya menjauh dari Troya. Dan saat orang-orang Troya melihat kapal-kapal Yunani menghilang di cakrawala, mereka gembira luar biasa. Troya telah menang, begitu pikir mereka. Lalu mereka menarik kuda raksasa masuk ke dalam kota sebagai tanda kemenangan. Mereka nggak sadar kalau di dalam kuda kayu raksasa itu bersembunyi para prajurit elit Yunani. Lalu di bawah selimut malam, saat prajurit Troya sedang tertidur, para prajurit elit Yunani merangkak keluar lalu membuka gerbang kota untuk rekan-rekan mereka yang telah kembali dengan diam-diam. Dan hanya dalam 1 malam, kota Troya yang perkasa jatuh ke tangan Yunani. Itulah akhir yang dramatis dari perang legendaris itu. Kisah kuda Troya ini mengingatkan kita untuk selalu waspada. Jangan sampai lengah. Lebih baik dibilang paranoid daripada bersikap naif. Kita seharusnya sibuk mengajukan sejuta pertanyaan, mengupas semua niatan, serta membangun pagar panjang yang kokoh. Bukannya malah sibuk menggelar kapet merah sembari membuka gerbang kedaulatan kita lebar-lebar. Suara ini disampaikan bukan atas dasar prasangka negatif, melainkan atas dasar rasa tanggung jawab pada negeri ini. Karena apa yang akan terjadi nanti bukan hanya soal bergabungnya 2 entitas bisnis, melainkan tentang masa depan ekonomi, sosial, bahkan politik Indonesia. Jangan gadaikan masa depan anak-anak kita hanya untuk mengejar keuntungan bisnis jangka pendek. Semoga Allah menjaga dan menjauhkan kita dari kejatuhan yang kita picu sendiri.